Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Windasari dengan NIM 2204 411659 dari kelas 5L gabungan 3 jaringan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis penelitian R&D model NDLC beserta dengan tahapannya. Sebelum itu kita akan membahas mengenai sejarah dan perkembangan. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development atau R&D adalah istilah yang biasa digunakan untuk menggambarkan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dan entitas lain seperti pengusaha perorangan untuk menciptakan produk dan proses baru atau yang lebih baik. R&D informal atau yang belum resmi itu telah ada setidaknya sejak orang pertama bereksperimen dengan metode pemecahan batu untuk membuat alat saman batu. Dalam pengertian formal atau yang sudah resmi itu menjadi bagian dari gudang korporasi modern yang dimulai dengan penciptaan laboratorium industri pada akhir abad ke-19 dan hari ini terdiri dari sekitar 2-3% dari PDB di negara maju. R&D terorganisasi di Amerika Serikat. Lihat buku tahun 1989 oleh David Maury dan Nathan Rosenberg. Pengeluaran dan hasil investasi R&D telah menjadi cukup penting untuk menjadi subjek akun satelit di sistem akun pendapatan nasional Amerika Serikat yang diperkenalkan pada tahun 2006 sampai 2007 dan sedang dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam standar internasional untuk sistem perhitungan pendapatan nasional. Manual Varsity dari Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD pertama kali diterbitkan pada tahun 1963, menciptakan standar internasional untuk survei pengeluaran R&D. Manual ini mendefinisikan R&D sebagai pekerjaan kreatif yang dilakukan secara sistematis untuk meningkatkan stok pengetahuan, termasuk pengetahuan tentang manusia, budaya, dan masyarakat, dan penggunaan stok pengetahuan ini untuk menyusun aplikasi baru. R&D umumnya dianggap terdiri dari 3 kegiatan utama. Yang pertama penelitian dasar, kedua terapan, dan terakhir itu pengembangan. Riset dasar adalah riset yang dilakukan terutama untuk memperoleh pengetahuan baru tanpa memandang penerapannya. Kemudian penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan pada tujuan tertentu, dan pengembangan adalah pekerjaan yang menggambarkan hasil penelitian yang ada dan diarahkan secara khusus pada penciptaan produk dan proses yang baru dan lebih baik. Secara umum, lebih dari 2/3 pengeluaran R&D oleh perusahaan atau negara diarahkan untuk pengembangan daripada penelitian. Papan Skor Sains, Teknologi, dan Industri OECD tahun 2003 melaporkan bahwa di negara-negara maju dengan intensitas R&D yang tinggi, penelitian dasar kurang dari 1/5 dari total pengeluaran R&D. Selanjutnya itu model penelitian NDLC. Model NDLC menurut Born-Engel, metode penelitian merupakan proses atau metode yang digunakan untuk memvalidasi dan mengembangkan produk. Metode penelitian dan pengembangan diartikan sebagai cara ilmiah untuk meneliti, merancang, memproduksi, dan menguji validitas produk yang telah dihasilkan. Model NDLC atau Network Development Life Cycle merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengembangkan atau merancang infrastruktur jaringan yang memungkinkan terjadinya pemantauan jaringan untuk mengetahui kinerja jaringan. Adapun tahapan model NDLC itu ada 6 tahapan. Yang pertama ada analisis. Nah, tahapan awal ini dilakukan analisis kebutuhan seperti permasalahan yang muncul, analisis keinginan user, dan analisis topologi jaringan yang sudah ada saat ini. Nah, metode yang biasa digunakan pada tahap ini diantaranya itu wawancara, di mana kita bisa melakukan wawancara dengan pihak terkait, melibatkan dari struktur manajemen agar mendapatkan data yang konkret dan lengkap. Kemudian bisa melakukan survei langsung ke lapangan untuk mendapatkan hasil sesungguhnya dan gambaran seutuhnya sebelum masuk ke tahap desain. Kemudian yang kedua itu ada tahap desain dari data-data yang didapatkan sebelumnya. Tahap desain ini akan membuat gambar desain topologi jaringan, interkoneksi yang akan dibangun. Diharapkan dengan gambar ini akan memberikan gambaran seutuhnya dari kebutuhan yang ada. Nah, ini bisa berupa gambar-gambar topologi jaringan, gambar-gambar detail, estimasi kebutuhan yang ada. Kemudian yang ketiga ada simulasi prototipe.
Nah, pada tahap ini, simulation prototype itu bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dievaluasi, dimodifikasi kembali. Segala perubahan dapat terjadi pada saat prototype dibuat untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Pada saat yang sama, memungkinkan pengembang untuk lebih memahami kebutuhan pengguna secara lebih baik. Kemudian, ada implementation. Nah, pada tahap ini akan menerapkan semua yang telah direncanakan dan desain sebelumnya. Implementasi merupakan tahap yang sangat menentukan dari berhasil atau tidaknya sebuah proyek. Kemudian yang kelima ada monitoring. Nah, setelah implementasi, tahapan monitoring merupakan tahapan yang penting agar jaringan komputer dan komunikasi dapat berjalan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal dari user pada tahap awal analisis, maka perlu dilakukan kegiatan monitoring. Yang terakhir ada manajemen. Nah, pada level manajemen atau pengaturan, salah satu yang menjadi perhatian khusus untuk masalah kebijakan. Kebijakan perlu dibuat untuk membuat atau mengatur agar sistem yang telah dibangun dan berjalan dengan baik dapat berlangsung lama dan unsur reliability terjaga. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai jenis penelitian R&D model NDLC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.